Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang toilet training pada anak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di video kali ini, pembahasan kita adalah tentang toilet training pada anak. Mungkin beberapa mom sudah tahu atau mungkin sudah menerapkan toilet training pada anaknya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagi moms yang penasaran tentang toilet training itu apa, nonton videonya sampai selesai, oke? Oke moms, nah apa sih toilet training itu? Jadi, toilet training itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mengedukasi atau membiasakan, mengenalkan anak tentang toilet, mengenalkan anak bahwa buang air kecil dan buang air besar itu dilakukan di toilet. Kemudian bagaimana penggunaan toilet itu semua yang dilakukan. Jadi anak itu tidak buang air besar dan buang air kecil lagi di popoknya. Atau dengan kebiasaan itu nanti anak sudah tidak menggunakan popok lagi karena sudah bisa menggunakan toilet. Tapi sebelum menerapkan toilet training pada anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu utamanya adalah tanda-tanda kesiapan anak untuk dikenalkan dengan toilet training ini, atau untuk dibiasakan dengan toilet training ini. Tanda-tandanya itu bisa kita lihat dari tanda-tanda fisik yang ditunjukkan oleh anak, dan juga yang kedua adalah tanda-tanda emosional. Nah, tanda-tanda fisiknya seperti apa? Yaitu yang pertama, anak bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecilnya. Jadi biasakan ada anak yang sudah mulai pintar menyampaikan ke orang tuanya, saya mau buang air besar, saya mau buang air kecil. Nah, biasakan jawaban orang tua itu, ya buang air besar saja di popoknya, seperti itu. Baru anak buang air besar. Atau saya mau buang air kecil, ya silahkan buang air kecilnya di popok saja. Nah, biasakan orang tua kita dengar seperti itu. Nah, dengan tanda-tanda seperti itu, dengan cara anak menyampaikan bahwa dia mau buang air besar dan buang air kecil, itu merupakan tanda kesiapan anak secara fisik untuk mendapatkan toilet training dari orang tuanya. Kemudian tanda yang kedua adalah kalau anak itu selama beberapa jam, misalnya dalam 2-3 jam itu popoknya masih bersih, anaknya belum buang air kecil, belum buang air besar. Selanjutnya, tanda yang kedua yaitu kalau popok anak itu dalam beberapa jam digunakan tapi belum basah, belum ada tanda-tanda habis buang air kecil dan buang air besarnya, jadi popoknya itu masih bersih. Selanjutnya, tanda yang ketiga yaitu jadwal buang air besar anak itu terjadwal. Nah, biasanya kan anak ada yang buang air besar di pagi hari. Misalnya di jam 7 pagi sudah buang air besar. Kemudian nanti setelah makan siang lagi buang air besar lagi. Nah, nanti di malam hari buang air besar lagi. Biasanya pola buang air besar anak itu seperti itu. Jadi orang tua juga sudah tahu, oh jam segini anaknya buang air besar, sekitar jam segini anaknya buang air besar. Jadi dengan pola yang seperti itu, mom sudah tahu jadwalnya, jadi bisa diberikan toilet training untuk anaknya. Oke, itu tadi tanda kesiapan fisik yang ditunjukkan oleh anak untuk bisa diberikan toilet training. Selanjutnya, tanda kesiapan emosionalnya itu apa saja? Nah, tanda emosional atau tanda kesiapan emosional anak itu ditunjukkan dengan yang pertama, anak itu tidak mau buang air besar dan buang air kecil di popoknya. Jadi biasakan ada anak yang pada saat mau buang air besar, kalau misalnya orang tuanya mengatakan silahkan buang air besar di popok saja. Nah, anak itu tidak mau, jadi
selama popoknya masih terpasang, anak itu tidak mau buang air besar di popoknya dan harus dibuka popoknya. Nah, itu tanda bahwa anak sudah siap juga diberikan toilet training. Selanjutnya juga tanda yang kedua adalah anak itu tidak nyaman pada saat popoknya basah. Jadi setiap habis buang air kecil, yang hanya buang air kecil saja anaknya sudah rewel, sudah mau minta ganti popok lagi. Padahal baru 1 kali buang air kecil. Jadi kalau ada tanda seperti itu juga moms sudah bisa untuk menerapkan toilet training pada anaknya. Karena kalau 1 kali kencing, ganti popok, kencing lagi, ganti popok, wah lumayan banyak ya untuk penggunaan popoknya dalam sehari. Dan tanda kesiapan emosional yang ketiga itu adalah anak mulai tertarik untuk menggunakan toilet. Nah, biasakan kalau anak itu buang air besar di popoknya, orang tua bawa ke toilet, kemudian dicebok, dibersihkan, setelah itu dipakaikan popok lagi. Nah, kalau misalnya sudah buang air besar lagi, atau popoknya sudah penuh, dicebok lagi, dibersihkan, kemudian bawa lagi, pakai popok lagi. Nah, dengan pola seperti itu, anak tuh sudah melihat bahwa, oh ini di toilet seperti ini. Jadi, ada ketertarikan anak terhadap penggunaan toilet. Dan biasanya anak itu sudah tertarik sejak seringnya dilakukan rutinitas seperti itu. Jadi biasanya kalau anak merasa popoknya sudah penuh, biasa menarik orang tuanya untuk ke toilet. Nah, karena sudah dibiasakan seperti itu. Dan karena munculnya ketertarikan itu, jadi anak lebih sering untuk ke toilet sehingga itu bisa dibiasakan untuk anak buang air besar dan buang air kecilnya di toilet. Mungkin setelah mendengar penjelasan ini, ada moms yang bertanya, kira-kira umur berapa sih anak bisa diajarkan toilet training ini? Nah, sebenarnya untuk usia itu tidak ada patokan ya moms, karena perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian dari faktor kesiapan anak untuk mendapatkan toilet training itu, seperti tadi faktor kesiapan fisik dan juga faktor kesiapan mental, itu setiap anak juga berbeda-beda. Tapi kalau secara umumnya toilet training itu sudah bisa diterapkan pada anak di usia 1,5 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya usianya sudah 1 tahun lebih, sudah mendekati usia 2 tahun, itu sudah bisa diajarkan untuk toilet training. Tapi kembali lagi ya, pengenalan toilet training itu sebenarnya tidak berpatokan dengan umur, tapi sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian, cara mengenalkan toilet training pada anak. Nah, bagaimana sih cara melakukan toilet training itu? Bagaimana penerapannya? Tadi kalau misalnya anak sudah menunjukkan tanda kesiapan secara fisik dan emosionalnya dengan penggunaan toilet, nah, moms bisa mengajarkan dengan cara moms jelaskan dulu, sampaikan ke anak. Kalau ada keinginan buang air besar atau buang air kecil, anak harus bilang ke orang tuanya. Kemudian setelah itu buka celana, atau kalau pakai popok buka juga popoknya. Setelah itu masuk ke toilet. Nah, di toilet kalau misalnya menggunakan klosetnya yang jongkok, ya silahkan diajarkan cara jongkok. Dan kalau pakai kloset duduk, diajarkan cara duduknya di kloset bagaimana. Dan setelah itu buang air besar, buang air kecil. Setelah itu ajarkan juga cara cebok, cara membilas. Nah, kalau sudah diajarkan seperti itu, ajarkan juga yang terakhir adalah harus cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi jadikan itu sebagai rutinitas. Nah, mengajarkannya pun bukan selama 1 hari, tapi diajarkan setiap hari. Jadi jadikan itu sebagai rutinitas moms dan anaknya sehingga anak nanti terbiasa melakukannya. Kalau misalnya ada moms yang mengatakan anak belum bisa menggunakan klosetnya, terlalu lebar misalnya klosetnya, tenang moms. Moms bisa menggunakan pispot untuk anak, atau moms juga bisa memberikan dudukan kloset untuk anak. Jadi itu untuk membantu anak untuk belajar toilet training ini. Yang tentunya setelah anak berhasil untuk menggunakan toilet, itu moms harus memberikan pujian kepada anak supaya anaknya juga termotivasi untuk terus melakukan hal itu. Dan diingat moms,
setiap anak menggunakan atau setiap anak masuk ke toilet menggunakan kloset untuk buang air besar atau buang air kecil, yang jelasnya kalau anak masuk ke toilet itu harus diawasi, harus diikuti. Kalaupun moms merasa bahwa anaknya sudah jago, sudah terbiasa, sudah dilatih, tetap anaknya harus diawasi, moms. Makanya dari langkah awal tadi yang saya sampaikan adalah sampaikan dulu ke moms bahwa anak itu mau buang air besar dan buang air kecil. Jadi langkah yang pertama yang harus anak lakukan sebelum masuk ke toilet adalah menyampaikan kepada orang tuanya, kemudian langkah kedua buka celana atau popoknya, kemudian masuk ke toilet. Nah, seperti itu. Jangan sampai moms membiarkan anaknya masuk ke toilet sendirian tanpa pengawasan. Nah, jadi itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.